Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri yang kakung, kita bersyukur untuk hari ini ya, atas cinta Tuhan yang boleh kita alami. Hari ini Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Kemarin kita bersama-sama bersama seluruh biarawan-biarawati yang sungguh mempersembahkan hidup untuk menjadikan hidup mereka berarti atau melayani Tuhan. Dan Bapak Paus mengajak kita semua untuk mempersembahkan hidup kita, mengingat hidup religius atau yang membaktikan hidupnya dalam hidup bakti untuk pelayanan gereja, juga kongregasi atau ordo-ordo yang dipercayakan. Kiranya semakin diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini tanggal 3 Februari, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, bacaan yang pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 10-12. Di sini kisah ini mengatakan atau juga mengisahkan bahwa saat kematian Daud sudah mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya agar aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Yang ingin saya bagikan dari inspirasi ini adalah gambaran atau juga ketika Daud mau meninggal, ia berpesan agar Salomo anaknya boleh tetap setia. Nah, kesetiaan ini menjadi warisan sepanjang masa, kesetiaan dalam segala hal. Ini juga mengingatkan saya akan kesetiaan dalam pilihan hidup atau juga kesetiaan dalam perjalanan hidup apa saja yang kita pilih. Komitmen itu tidak mudah, mempertahankan itu tidaklah mudah. Tetapi dari pengalaman Salomo, dari pengalaman Daud memberikan nasihat kepada Salomo, karena Daud sendiri pernah mengalami masa-masa kejatuhan, tetapi ia akhirnya tetap setia kembali kepada Tuhan. Dan hari ini juga dalam bacaan Injil, kita mendengar kisah dari Injil Markus bab 6 ayat 7-13, mengisahkan bagaimana Tuhan mengajarkan agar pelayanan yang dilakukan itu sungguh tulus, dan pelayanan yang kita lakukan pertama-tama adalah karya Allah, bukan karya kita sendiri. Dan Tuhan sendiri memberikan atau menganugerahkan rahmat atau kekuatan, kekuasaan bahkan, dan rahmat untuk kita dimampukan agar mampu melayani dengan sungguh. Hal ini menjadi pengalaman peneguh bagi saya secara pribadi, karena seringkali saya merasa saya tidak mampu, tapi karena rahmat habisan, rahmat panggilan yang Tuhan anugerahkan, bukan karena kemauan diri sendiri, tetapi rahmat Allah yang bekerja, seringkali sulit saya pahami. Terkadang saya merasa tidak mampu, tapi dimampukan oleh Tuhan sehingga bisa melaksanakan pelayanan-pelayanan yang menurut saya kadang saya tidak mampu, tetapi dibuat mampu oleh Tuhan sendiri. Nah, ayat yang menarik bagi saya adalah ketika Tuhan mengutus, ia mengatakan, pergilah memberitakan bahwa orang harus bertobat. Pertama-tama adalah pertobatan, dan ini pengalaman Paulus sendiri dan juga pengalaman kita masing-masing. Semua yang dipanggil pasti memerlukan pertobatan. Lalu barulah rahmat itu dianugerahkan kepada setiap pribadi. Kuasa Allah yang bekerja. Mereka mengusir banyak setan,
mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Kekuatan Allah yang berkarya, bukan kekuatan diri kita. Seringkali bila kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, seringkali kita kecewa. Tetapi bila mengandalkan kerahiman Allah sendiri, kuasa Allah yang bekerja, Ia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan seringkali pengalaman-pengalaman itu menguatkan. Ada yang mengatakan, Mbak Romo tolong doakan saya. Ketika saya belum berdoa atau bahkan hanya mengingatnya dalam doa-doa saya yang sederhana, dia telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan itulah kuasa Tuhan bekerja kadang di luar nalar manusia. Tetapi Ia bekerja, Ia menganugerahkan sesuai yang dikehendakinya. Maka mari kita mohon agar kiranya kita tetap setia dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, bagi semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, dan bagi semua yang sedang dalam proses pemulihan, juga mereka yang sedang sakit, dan kita semua dianugerahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.